Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 155, Pertunangan antara keluarga Huang dan Guo. Marshal Hao Tian merupakan seorang ahli Xiantian tingkat kedua, dan bukan seorang ahli tingkat kedua yang biasa-biasa saja, namun ia masih belum mampu melakukan kemenangan cepat atas Huang Xiaolong. Ini adalah titik yang paling menakutkan dari semuanya. Terlebih lagi, berapa usia Huang Xiaolong? 10 hari lagi dia akan berusia 17 tahun setelah tahun baru, kan? Marshal Hao Tian adalah seseorang yang memiliki lebih dari 100 tahun pengalaman berkultivasi. Meskipun ki pertempuran Huang Xiaolong masih berada di puncak tahap akhir Orde ke-10, jika ki pertempurannya juga maju ke alam Xiantian, mungkin saja Marshal Hao Tian bahkan mungkin bukan lawan Huang Xiaolong pada saat itu. Pada hari ini, Huang Xiaolong tengah berlatih di halaman bersama Fei Hou dan Marshal Hao Tian ketika adik perempuannya tiba-tiba menyerbu ke halaman, memanggil Huang Xiaolong. "Kakak, ibu dan ayah memanggilmu ke aula utama," kata Huang Min, dan rona merah aneh muncul di pipinya setelah berkata demikian. "Memanggilku ke aula utama? Ada apa?" Huang Xiaolong merasa aneh melihat reaksi adiknya, jadi dia bertanya. Kepala Huang Min menunduk begitu rendah hingga ujung hidungnya hampir menyentuh dadanya. "Guo Tai ada di sini." Guo Tai. Huang Xiaolong terkejut, lalu terkekeh, tidak heran adik perempuannya akan datang memanggilnya secara langsung. Biasanya, ibu dan ayahnya akan mengirim seorang pelayan untuk memberitahu dia jika mereka mencarinya. "Kakak, ayo cepat pergi, orang-orang sudah menunggu selama setengah jam di aula utama." Huang Min menekankan, dan dia dengan cepat menyeret tangan Huang Xiaolong menuju aula utama. Huang Xiaolong memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia melihat ke arah Fei Hou dan Marshal Hao Tian. "Kita akhiri pertarungan hari ini di sini, kita lanjutkan lagi besok." "Baik, Tuan Muda." Keduanya menjawab dengan hormat. Huang Xiaolong berjalan ke aula utama, dipimpin oleh Huang Min yang menarik tangannya. Bahkan sebelum dia memasuki aula utama, tawa ramah dan suara-suara percakapan sudah terdengar. Selain orang tuanya dan adik laki-lakinya, Huang Xiaohai, ada suara seorang pemuda yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ketika Huang Xiaolong dan Huang Min berjalan memasuki aula, semua orang di dalam melihat ke arah mereka. Ketika pemuda yang tidak dikenal itu melihat Huang Xiaolong, dia langsung berdiri dari tempat duduknya. Jelas dari tingkah lakunya bahwa dia sangat gugup. Pemuda itu memiliki fitur wajah yang bersih, alis yang melengkung, dan hidung mancung yang membulat. Secara keseluruhan, dia adalah pemuda yang gagah. Jika dibandingkan dengan Huang Xiaolong, pemuda itu memancarkan aura yang kurang dominan, lebih seperti pria yang anggun dan berkelas. Pria muda ini adalah Guo Tai. Guo Tai tahu tentang ketenaran Huang Xiaolong. Ketika pertama kali bertemu Huang Min, dia tidak tahu bahwa Huang Min adalah adik perempuan Huang Xiaolong, dan dia tidak sengaja menyelidiki identitas dan latar belakang Huang Min. 2 bulan lalu, Guo Tai sangat terkejut ketika Huang Min mengatakan kepadanya bahwa kakaknya adalah Huang Xiaolong dari Tianxuan Mansion. Huang Xiaolong adalah jenius mengerikan nomor 1 di kerajaan Luotong yang sering dibicarakan ayahnya, menyuruhnya untuk menjadikan Huang Xiaolong tujuannya. Melihat Huang Xiaolong dan Huang Min masuk, Guo Tai yang canggung dan gugup dengan cepat melangkah maju beberapa langkah, sambil memanggil, "Kakak." Guo Tai sebenarnya seusia dengan Huang Xiaolong namun dia lebih muda 2 bulan, jadi dia mengikuti contoh Huang Min dan memanggil Huang Xiaolong dengan sebutan kakak. Dalam keadaan normal, Guo Tai, sebagai salah satu anggota keluarga besar Kekaisaran Duanren dan cucu dari patriark keluarga Guo saat ini, tidak akan merasa begitu gugup bahkan ketika bertemu dengan seorang adipati Kekaisaran Duanren, tetapi Huang Xiaolong merupakan pengecualian. Ini karena Huang Xiaolong adalah seseorang yang dia sembah. Huang Xiaolong menatap Guo Tai, mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, "Duduklah." "Terima kasih, kakak." Guo Tai kembali ke tempat duduknya. Huang Xiaolong dan Huang Min juga duduk. Kursi Huang Xiaolong berada di samping kursi orang tuanya sedangkan Huang Min duduk di kursi di sebelah Guo Tai. Mengamati Guo Tai yang ada di seberangnya, Huang Xiaolong mengangguk puas. Dari kesan pertamanya, kesan yang diberikan Guo Tai kepadanya tidaklah buruk. Setidaknya dia tidak menunjukkan kesombongan dan keangkuhan yang tidak beralasan seperti anak bangsawan. Beberapa di antara mereka terus berbincang-bincang dengan riang di aula utama, sambil sesekali terdengar tawa riang. Awalnya, Guo Tai bersikap agak pendiam. Namun, seiring berjalannya waktu, canda dan tawanya, ia perlahan-lahan menjadi lebih santai. Namun, rasa hormat dan kekagumannya terhadap Huang Xiaolong tampak jelas dalam kata-kata dan tindakannya. "Beberapa bulan yang lalu, saat kompetisi Akademi Kakak, aku ada di sana bersama ayahku." Guo Tai mengenang dengan antusias. "Setelah kami kembali, ayahku terus memuji kakak dengan mengatakan bahwa kakak benar-benar seorang jenius yang berbakat, dan bahkan 3 tetua halaman dalam akademi bukanlah lawannya." Hal ini mengundang tawa semua orang.
Tak lama kemudian, tibalah waktunya makan siang, dan Guo Tai tinggal untuk makan bersama keluarga Huang. Setelah makan siang, Huang Min dan Guo Tai pergi keluar bersama. Di aula utama, setelah mereka berdua pergi, Huang Peng bertanya kepada Huang Xiaolong, "Xiaolong, apa pendapatmu tentang Guo Tai?" Meskipun di dunia roh bela diri, pernikahan anak-anak diputuskan oleh orang tua, keputusan-keputusan besar yang berkaitan dengan Tianxuan Mansion sebagian besar diputuskan oleh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tertawa, asalkan gadis kecil itu senang. Karena adik perempuannya dan Guo Tai saling menyukai dan Guo Tai sendiri bukanlah karakter yang buruk, Huang Xiaolong tentu saja tidak akan melakukan sesuatu seperti membelah sepasang bebek Mandarin. 1. Huang Peng dan Su Yan saling berpandangan, dan Su Yan berkata, "Kalau begitu, dalam beberapa hari lagi, ayahmu dan aku akan menemani adikmu untuk pergi ke Guo Mansion untuk bertemu Guo Si plus Yuan. Jika Guo Si plus Yuan setuju, maka kita akan melangsungkan pernikahan ini." Di penghujung tahun, Huang Min akan berusia 16 tahun. Bertunangan di usia 16 tahun dan menikah di usia 18 tahun adalah praktik yang biasa di dunia roh bela diri. Huang Xiaolong mengangguk, ibu dan ayah bisa memutuskan. Setelah menemani orang tuanya beberapa saat, Huang Xiaolong kembali ke halaman rumahnya dan melanjutkan latihan. Kekuatan internalnya telah maju ke tingkat Xiantian sehingga dia sekarang perlu berusaha keras agar ki pertempurannya bisa menembus ke tingkat Xiantian sesegera mungkin. Jika ki pertempurannya juga menembus alam Xiantian, maka Huang Xiaolong yakin ia bisa meraih tempat pertama dalam pertempuran kota kekaisaran Duanren. Masa kuliah baru Duanren Institute dimulai pada bulan ke-9, dan masih ada 8 bulan lagi hingga pertempuran kota kekaisaran tahun depan. Dengan demikian, Huang Xiaolong memiliki waktu 8 bulan untuk lebih meningkatkan kemampuannya sebelum pertempuran kota kekaisaran. 9 hari telah berlalu. Sekali lagi, Tianxuan Mansion diramaikan suasana pesta dengan berbagai kegiatan. Tahun ini, ada lebih banyak acara yang menyenangkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya karena Huang Xiaolong menjadi juara akademi secara keseluruhan, dan fakta bahwa ia akan mewakili Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran kota kekaisaran Duanren, tetapi juga karena pernikahan Huang Min dan Guo Tai telah ditetapkan. Beberapa hari yang lalu, Huang Peng, Su Yan, dan Huang Min mengunjungi Guo Si plus Yuan di Guo Mansion. Guo Si plus Yuan sangat senang, sehingga Huang Peng dan Guo Si plus Yuan pun menyelenggarakan pesta pernikahan anak-anak mereka. Mendengarkan hiruk-pikuk ceria di Tianxuan Mansion, Huang Xiaolong tidak berlatih seperti biasanya. Dalam waktu sekitar 10 hari, Yuming dan Zhao Su akan tiba di kota kerajaan Luotong. Saat itu, ia akan melakukan perjalanan ke Kekaisaran Duanren, dan ketika melewati kerajaan Baolong, Huang Xiaolong memutuskan untuk terlebih dahulu memusnahkan Sekte Pedang Besar, keluarga Marsial Ning, dan Paviliun Awan Cerah. Di sisi lain, setelah Huang Xiaolong melukai Xie Wei dan 2 orang lainnya, para tetua mengadakan pertemuan dan jabatan tetua ketiga orang itu dicopot. Meskipun ini terjadi, tidak ada reaksi dari pihak Perdana Menteri Wu Feng. Saya harap Wu Feng, si tua bangka itu, punya kebijaksanaan. Huang Xiaolong berharap. Jika si tua bangka itu sengaja memprovokasi dia lagi, dia tidak keberatan terlebih dahulu menghancurkan Wu Feng sebelum menghancurkan Sekte Pedang Besar. Tahun baru akhirnya tiba. Salju keberuntungan, 2 turun. Suara tawa terdengar dari setiap sudut Tianxuan Mansion. Pada hari pertama tahun baru, keluarga Huang mengunjungi rumah Guo. Awalnya, Huang Xiaolong tidak berencana untuk pergi, tetapi Huang Min mendesaknya sehingga dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Kedatangan keluarga Huang disambut hangat oleh pasangan ayah dan anak, Guo Si plus Yuan dan Guo Tai, terutama terhadap Huang Xiaolong, menyebabkan Huang Xiaolong merasa agak canggung dan tidak nyaman. Ada alasan mengapa Guo Si plus Yuan menyetujui pernikahan antara putranya dan Huang Min. Saat ini, status keluarga Huang mungkin tidak setara dengan keluarga Guo, tetapi dia menghargai Huang Xiaolong. Dengan bakat Huang Xiaolong, dia pasti akan menjadi tokoh hebat Kekaisaran Duanren di masa depan.